Nah, ini dia aplikasi yang membawaku tahun lalu juara mendapatkan predikat terbaik pada pendidik inspiratif 2023. Ini awalnya ini hanya PowerPoint yang kita atur kembali ukurannya. Jadi ada pengaturan ukuran agar sesuai dengan bentuk handphone. Nah, ini kenapa bisa juara? Ini bukan hanya sekedar aku berkarya membuat aplikasi, enggak, banyak yang karyanya bentuknya aplikasi juga, tapi kenapa ini bisa jadi sesuatu yang mendapatkan penghargaan nih? Analisisku dari sini karena pada pembelajaran kebahasaan aku itu mengangkat kearifan lokal, kayak misalnya belajar teks laporan hasil observasinya itu dengan teksnya suku anak dalam. Jadi memang aplikasi ini bisa membimbing peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Tapi pembelajaran berdiferensiasi itu bukan hanya soal gaya belajar saja, tapi juga bagaimana pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, walaupun peserta didik itu memiliki kecenderungan belajar auditori atau visual atau kinestetik, mereka tetap bisa membaca teks laporan hasil observasi. Bentuknya seperti ini, visual. Mereka juga bisa disajikan teks, dibaca, dan juga tidak mengkelompokkan berdasarkan gaya belajar, itu tidak mengkotak-kotakan gitu. Jadi pemetaan gaya belajar itu hanya sebagai pedoman saja kalau misalnya nanti peserta didik mau berkarya pada produknya gitu. Ini kebetulan lagi dibuka, kadang kalau lagi nggak dibuka itu ada aja yang bertanya. Nanti kalau video ini diupload bisa tunjukin aja. Nah, terus bagaimana membuat aplikasinya di Android? Ini sebenarnya aku nggak buat aku buat sendiri, tapi video-videonya yang dimasukkan dalam aplikasi itu ini ngambil di YouTube dengan menyertakan kreditnya. Tuh ada kreditnya. Nah, tuh sumber video tuh kan yang ini tuh ada kreditnya. Jadi video-video yang ada di aplikasi ini misalnya lanjut ya, ini misalnya suku anak dalam nih, ini teksnya ngambil di Google, suku anak dalam, pendalaman materi. Jadi tidak mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar, tidak mengkotak-kotakan, tapi memfasilitasi gitu, lebih memfasilitasi. Nah, ini teksnya kan ngambil di Google tuh, sumber gambarnya ini teksnya sumbernya di sini. Jadi meramu berbagai macam sumber ajar itu dalam satu aplikasi. Dan juga ada asesmennya, asesmen formatif dalam bentuk seperti kuis. Nah, terus ini belajar materi puisi itu ngambil tema besarnya gentalarasi. Jadi ada kearifan lokal. Terus ini kan yang gambar di belakangnya itu gambar baju adat Jambi, sama ini batik Jambi. Misalnya kuis. Ini yang paling sulit ngebangun aplikasi ini bukan melaunching aplikasinya, karena ini dibuat tanpa coding. Yang paling sulit itu mikirin konsepnya, gimana masukin kearifan lokal dalam sebuah aplikasi gitu. Nah, ini jadi nanti kalau ada yang bertanya gimana sih aplikasinya yang bisa membawaku sampai ke tingkat nasional kemarin, gini sebenarnya sederhana gitu. Semua pendidik pun bisa buat, dan yang biasanya yang ke tingkat nasional itu juga bukan maksudnya tuh bukan menyombongkan diri, tapi memang yang kita buat tuh sebenarnya biasa aja, tapi kita mendokumentasikannya gitu loh, menuliskannya, memvideokannya gitu. Jadi ini memang sederhana, dari PowerPoint aja tuh. Ini awalnya kayak cuman tes buat aplikasi 25 slides. Jadi kalaupun nanti nggak jadi, prinsipku itu lomba apapun yang aku ikutin, kalaupun nanti nggak jadi produk untuk lomba itu, aku bisa pakai ini untuk pembelajaran. Nah, ini kan bisa dipakai untuk ngajar. Ternyata qadarullah aplikasi ini berhasil membawa ke tingkat nasional, bahkan membawa ke penghargaan lainnya dan perolehan lainnya. Masya Allah, tabarakallah. Gitu. Jadi semua pendidik sebenarnya bisa buat ini, sangat-sangat sederhana, nggak harus punya background computer science atau guru multimedia, semuanya juga bisa buat. Dan nggak harus melulu kita harus berkarya pada aplikasi ya, bisa banyak sih caranya. Itu aja. Waduh, tadi mau belajar untuk persiapan simulasi ngajar hari Senin dulu. Assalamualaikum.